Saudara, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Sulung. Kali ini saya juga ditemani kembali oleh Pak Caning. Ya, Pak Selamat Nathan. berjumpa Pak Caning. Ya. Ketemu lagi ya di Renungan Harian Sulung. Ya. Mari sebelum kita mulai renungan ini kita berdoa. Ya, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama kembali merenungkan renungan Harian Sulung. Dalam firman Tuhan yang kami pelajari, kami melihat begitu dalam dan anugerah-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kami dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Pak Caning, kita sampai pada Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang besar. Ya, kasih yang besar. Saya boleh bacakan ya? Iya, Pak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Caning, supaya kita lebih menghayati ayat ini, kita bagi dua ya. Oh ya. Oke ya, kita setuju supaya ya, lebih dua. jelas itu, Pak. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, itu bagian pertama ya. Kita besok ketemu lagi untuk melanjutkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setuju? Setuju, Pak. Bagus ya. Ketemu terus nggak apa-apa kok. Kita lihat ayat ini ya. Firman Tuhan ini ya, yang sangat agung luar biasa ya, muncul di dalam percakapan dengan Nikodemus ya. Justru dalam percakapan itulah keluarlah ayat yang diberikan Tuhan Yesus. Yang begitu agung, yang begitu besar, luar biasa ayat ini ya. Ada yang mengatakan gini, Pak Caning, Yohanes 3 ayat 16 itu disebut juga ayat yang paling terkenal ya, sampai disebut the greatest verse in the Bible. Luar biasa ya. Ayat ini juga ayat mas saya. Loh, saya juga loh pakai ayat ini sebagai ayat juga mas. ayat masnya Pak Caning. Iya. Wah, kalau gitu nanti ya, nanti kita share kenapa Pak Caning ambil ayat Yohanes 3 ayat 16 ini. Iya, juga Pak Nathan dikatakan the greatest verse in the Bible. Martin Luther menyebutkan miniature of gospel ya. Jadi inilah isi hati Allah yang luar biasa di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus menyatakan kepada Nikodemus ya, bagaimana Allah itu mengasihi umatnya, itu luar dan biasa. Menyelamatkan bagaimana Allah itu apa? Dan menyelamatkan umatnya. Itu luar biasa ya. Begitu besar kasihnya, kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa keselamatan manusia itu datang dari Allah. Datang dari bukan Allah. Manusia. Bukan manusia ya, kita sudah bahas, bukan manusia. Kenapa? Karena manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang luar biasa sudah hilang. Jangan tanya ya, kemuliaan Allah itu apa ya? Gak punya semua. Kamu dan aku tidak memiliki kemuliaan Allah. Bahkan gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Betul, Total depravity. Anda juga tahu apa itu total depravity? Sudah bejat, rusak total. Semuanya rusak. Maka Allah sendiri yang harus menyelamatkan umatnya. Tidak bisa tidak. Dan disitulah kasih Bapa itu apa? Tidak terhingga. Tuhan Yesus mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita garisi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang kita lihat ya Pak Caning dari kata Yunani, akar katanya agape. Betul. Agape itu apa? Kasih yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih, kasih tanpa balasan apapun, betul.
Maksudnya? Ya, maksudnya bahwa kasih yang diberikan itu betul-betul saya tidak menuntut apapun. Iya, tidak ada Ya kan? imbalan apapun Kalau yang Anda diterimanya. mengasihi, ayo Betul. ujung-ujungnya. Di balik kasih itu ada apa? Ada rempeyek. Udang. Udang enak, ada Pak. udangnya, kan? Ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Ada begini Pak Caning, orang tua ngomong gini, bicara gini. Aku sekolahkan anakku, ya, sampai pinter, sampai gede, apapun kebutuhan anak aku penuhi. Ya. Untuk apa? Lah ini persoalan. Untuk apa? Nanti kalau aku sudah tua, dia gantiin memelihara aku, menjaga aku, mengasihi aku. Lah itu rempeyeknya tuh ya. Itu di balik apa yang saya berikan ada sesuatu. Tapi kalau Allah enggak. Kasih Allah betul-betul murni diberikan tanpa Allah minta apapun dari orang yang dikasih. Maka ya, kasih itu tanpa motivasi selain kasih itu sendiri. Jadi ada double ya, double motivasi. Kasih itu ada motivasinya. Apa motivasinya? Kasih itu sendiri. Itulah agape. Oleh karena itu kasih itu diberikan hanya untuk kebaikan orang dan yang dikasihi. Iya, orang lain. Betul, orang lain. Ya. Jadi kasih yang diberikan itu untuk orang yang dikasihi. Dia tidak mendapat apa-apa dan dia tidak menuntut jasa, apapun, tidak menuntut imbalan apapun. Itulah agape. Agape itulah yang dipakai Allah begitu besar untuk kasih Allah. Oleh karena itu agape itu menyatakan kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Iya betul. Allah adalah kasih. Kasih yang tidak terbatas. Bahkan lebih indah lagi ya Pak Caning ya. Ternyata agape itu adalah kasih yang dikenakan kepada apa? Iya, kepada musuh, kepada orang diberikan yang orang yang kepada orang dia yang tidak senangi melawan, gitu ya. Justru orang itulah yang dikasihi oleh Allah. Maka Allah mengasihi siapa? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa, orang yang melawan dia, orang yang memberontak, orang yang tidak taat kepadanya. Maka dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seberapa besarnya? Wah, gak terukur. Gak tahu. Paulus memakai bahasa betapa apa? Lebar. Gini Pak, lebar Pak. Betapa lebar, gitu ya. Betapa panjang. Betul. Betapa tinggi. Betul tinggi. Betapa dalam. Berapa lebarnya? Nggak tahu. Ya, sak lebar-lebarnya. Berapa panjangnya? Nggak tahu juga. Sak panjang-panjangnya. Berapa tingginya? Sak tinggi-tingginya. Berapa dalamnya? Tidak terhingga. Sak dalam-dalamnya. Dengan lain kata apa? Tidak terhingga. Tidak terbatas. Tidak terukur. Kasih Allah itu tidak terukur. Kasih yang tak terbatas. Kasihnya yang apa? Kasih yang tidak terbatas itu. Nah ini ya Pak Caning ya. Apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya anak. Tidak ada yang lain. Anak tunggal itu diberikan. Betul. Bapak itu memberikan. Bapak itu mengutus. Satu-satunya anak. Untuk datang. Untuk pergi ke dalam dunia ini. Anak yang satu-satunya disuruh pergi ke dalam dunia. Betul Pak. Untuk menjalankan misinya. Apa Pak Caning misinya? Mati di atas kayu salib. Inilah begitu besar kasih Allah. Misi Allah mengutus satu-satunya anaknya yang tunggal, anaknya yang paling dikasihi untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Mati di atas kayu salib. Menyelamatkan manusia. Kematiannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan Anda. Betul, Pak. Menyelamatkan saya. Wow, luar biasa bukan?
Itulah kasih Allah yang luar biasa. Maka di sini sampai di sini ya, Pak Caning, kalau kita mau merefleksikan kasih Allah, ya, pertanyaannya yang untuk kita renungkan gampang sih ya. Kamu punya enggak barang-barang yang sangat berharga yang kamu miliki ini? Ya. Kamu punya enggak barang-barang yang sangat bernilai? Konfidensial loh, Pak. Yang kamu miliki ini. Ya. Punya? Ada. Ayo jujur. Oh, ada pasti. Gak mungkin ya orang hidup dalam dunia ini yang bekerja dari pagi sampai siang gitu ya, nggak memiliki apa yang namanya barang yang berharga, barang yang bernilai, nggak mungkin gitu. Paling nggak tabungan. Nah, sekarang persoalannya saya nggak tanya barang berharga itu apa ya, apa enggak ya, enggak ya. Bisa anak, bisa istri, bisa papa, bisa mama, bisa emas, bisa aset, bisa deposito, apapun yang kamu anggap berharga. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan adalah bagaimana kamu menyikapi barang-barang milikmu yang berharga itu. Bagaimana aku menyikapi barang-barang yang berharga itu, ya. Oleh karena itu, selanjutnya yang lebih dalam lagi adalah relakah kalau barang-barang itu diambil? Wah. Jangan. Ojo ya. Jangan ya. Tapi ini perenungan ya. Direnungkan aja. Kalau barang-barang itu diambil. Misalnya diambil apa? Bisa dicuri kan? Bisa ditipu kan? orang, Bisa gitu, dirampok kan? Bencana alam tiba-tiba terjadi. Bencana kan, bisa ada kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, semuanya sehingga lo hilang. Wah, oh jangan, jangan, setuju jangan ya. Cuma renungkan apa yang you lakukan, Pak Caning, apa yang saya lakukan, ketika barang-barang yang saya anggap berharga itu menjadi milik saya, kemudian hilang. Ya. Pujian ini ya dari Mission Singer, bersyukurlah gitu ya Pak. Ayo kita syukuri hidup ini ya. Kita lihat kasih Allah ya, melalui pujian ini luar biasa. Ya. Kasih Allah kepadamu dan kepadaku sungguhlah terbukti. Kita nyanyi sama-sama ya. Jika serahkan anaknya, si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada ada kasih seperti kasihnya. Bersyukurku sungguhlah terbukti. Amin, Pak Caning. Amin, Pak Nathan. Jika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasihnya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah Kau Tuhan, selamanya ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Allah Bapa yang rela memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal. Coba renungkan itu Pak Caning. Luar biasa. Itu milik yang paling berharga. Betul?
Betul sekali. paling dikasih anaknya sendiri satu-satunya, ndak ada yang lain, diutus untuk pergi ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan hidup kita, menebus dosa kita dari kebinasaan, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kebinasaan hidup kita, Pak Nathan ya. Oleh karena itu renungkanlah ya, renungkan ya Pak Taning ya. Kita sama-sama merenungkan dengan sungguh-sungguh. Sudahkah saudara, sudahkah Pak Saning dan saya merasakan kasih Bapak dalam hidupmu, yang real, dalam hidupmu, dalam hidup saudara secara pribadi? Kasih itu dialami secara pribadi. Dan kalau sudah, yang kedua renungkan ya. Sudahkah engkau juga membagikan kasih itu kepada siapa? Orang lain. Kepada sesama kita. Supaya merasakan supaya juga. Mereka juga boleh menikmati kasih anugerah Allah. Kasih Keselamatan yang Tuhan berikan. Yuk, berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih-Mu, kasih Allah Bapa kami kepada kami, sehingga rela mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi Tuhan dan penebus kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin hari ini, sertai hari ini, Tuhan, di dalam menjalani pergumulan-pergumulan hidup kami, rutinitas kami, pekerjaan kami, Tuhan, sekolah kuliah kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Makasih Pak Saning. Sama-sama Pak Nathan. Luar Masih biasa separuh ayatnya ya. Besok kita ketemu lagi. Thank you. Thank you ya. Saudara, terima kasih. Kita bersama renungan harian hari ini sampai esok. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga.